Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kegiatan kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan mungkin bisa dipimpin oleh Aldi. Sudah, sebelum saya mulai, kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kegiatan kita mulai, kita ini berasal dari kelas mana saja ini? Campur-campur, satu kelas kan? Campur berarti ya. Oke, berarti belum saling kenal ya. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari teman kita, silakan ini. Perkenalkan, nama saya Agen Fadra, kelas 10 di PDB. Panggilannya siapa? Agen. Ageno. Lanjut. Nama saya Muhammad Nasrullah dari 10 TNL 1. Saya dipanggil Ali. Alim. Perkenalkan, nama saya Dimas Sudiar Pertama, bisa dipanggil Dimas, berasal dari Porto 3. Tiga ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, kelas 2 bisa juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul kelas mesin 4 bisa dipanggil Nazir. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kevin Fadil Pertama, bisa dipanggil Kevin, kelas 10 TNL 1. Kenalkan, nama saya Dani Ferdian, kelas DTB, kelas 10 DTB 2, bisa dipanggil Dani Ferdian. Oke. Masing-masing kita udah memperkenalkan diri. Udah tahu semua lain kan? Udah? Gimana, masih semangat? Semangat? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada daftar hadir peserta kegiatan layanan anak sebelumnya. Tolong diisi nama, kelas, dan kedatangannya ya.
dijamin kerahasiaannya gitu. Jadi untuk Ananda tidak perlulah untuk ragu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda. Oke? Paham? Paham. Nah, di sini temanya kita menggunakan motivasi dan membahagiakan diri. Nah, nanti di sini masing-masing Anda akan membaca subtemanya masing-masing. Nah, mungkin udah tadi kan sudah dijelaskan. Sekarang kita untuk lebih akrabnya lain, kebanyakan kita melaksanakan game, yaitu namanya game rangkaian nama. Nah, nanti yang sebelah ini menyampaikan namanya, terus nanti yang di sebelahnya lagi menyebut nama yang sebelumnya, baru nama dia, gitu ya. Contohnya seperti ini, nama saya Kiki Keplasari, gitu kan, Kiki, gitu. Terus yang si Akeno bilang Kiki Akeno, gitu. Sampai selanjutnya. Oke, paham? Bisa? Saya Akeno kayak gitu. Nah, terus dia bilang yang sebelahnya Akeno, baru sebut namanya, kayak gitu. Ya, jadi kita harus fokus gitu, biar kita mengenal satu sama lain. Oke, terus dimulai dari sebelah kanan ibu. Alif, Akeno. Salah, bukan. Bisa, depannya dulu baru nama kita. Ya. Lanjut lagi. Akeno, Alif. Eno Alif Dimas. Oke. Akeno, Alif, Dimas, Aldi. Akeno, Alif, Dimas, Aldi. Z. Akeno, Alif, Dimas, Aldi, Nazil, Kevin. Akeno, Alif, Dimas, Aldi, Nazil, Kevin, Dani. Oke, itu kelompoknya. Akeno, Alif, Dimas, Aldi, Nazil, sama Kevin dan Dani. Sendiri Niki. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kegiatan kita yaitu
Bab 1. Kenapa engkau? Bagi si pembuli saya adalah bagian yang menjadi kenyataan. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa perlindungan. Meski terlahir tanpa tungkai untuk alasan-alasan yang tak pernah bisa ditentukan. Saya diberkati dalam begitu banyak cara lainnya. Berkat terbesar yang saya miliki adalah kakak yang penyayang dan suportif. Mereka melindungi dan mendorong saya selama tahun-tahun pertama hidup saya. Tapi setelah menemukan keluarga tanpa melindungi itu dan masuk ke ruangan sekolah dan lapangan bermain di SD, saya merasa seakan ada papan rakit di dada saya yang bertuliskan pembuli di ke sini. Saya merasa sendirian dalam perhatian saya terhadap mereka, tapi saya tidak sendiri. Begitu juga engkau. Bila kau pernah ditindas, hal pertama yang perlu kau pahami adalah sarana, hinaan dan tindakan kejam mereka sebenarnya tidak berdaya berkaitan denganmu. Kelemahan yang mungkin kau miliki atau apapun yang barangkali sudah kau perbuat, mereka sendirilah yang bermasalah. Mereka menghargaimu untuk membuat diri mereka merasa lebih baik, untuk melampiaskan amarah mereka, untuk merasa lebih kuat, atau bahkan karena mereka tidak dapat memikirkan hal lain yang bisa dikerjakan. Saya tahu itu menyedihkan, tapi itu benar. Waktu masih remaja, saya menyia-nyiakan banyak waktu dengan berupaya mencari tahu mengapa mereka meminta saya. Ada satu anak di sekolah khususnya yang benar-benar merasuki pikiran saya. Dia menindas semua orang, tapi untuk alasan tertentu. Saya memasukkan perbuatan ke hati. Saya terobsesi dengan motifnya. Akhirnya saya menyadari pembuli yang dilakukannya itu bukan tentang saya, itu tentang dirinya. Mungkin kau ditindas oleh seseorang yang memberikan dampak serupa kepadamu, yang merasuki pikiranmu, membuat perutmu mulas karena stres, dan menyiksa mimpi-mimpimu karena kau tidak tahu mengapa kamu menjadi target. Saya hadir di sini untuk melegakan pikiranmu dan meringankan beban itu. Motif orang yang menindasmu sama sekali tidak penting. Kaulah yang penting. Keselamatan dan kebahagiaanmu penting bagi saya serta semua orang lain yang mengasihi dan peduli kepadamu. Jadi, ketimbang berfokus pada mengapa seseorang menindasmu, mari kita berfokus membantumu kembali merasa aman dan bahagia. Apakah itu kedengarannya seperti rencana yang bagus? Saya rasa iya. Namun, sebelum kita melanjutkan, saya ingin kau tahu bahwa tak ada satu strategi itu pun yang bisa dipakai untuk menghadapi pembuli secara langsung. Dan saya jelas tidak menganjurkan engkau menggunakan kekerasan sebisa mungkin. Jangan pernah biarkan si pembuli memancingmu dalam perkelahian. Kalau dia menyerangmu, angkat diri, tapi pergilah secepat mungkin. Kalau kau punya alasan untuk berpikir bahwa si pembuli hendak menyakitimu secara fisik, kau perlu bicara dengan orang dewasa yang bisa membantumu sebelum hal itu terjadi. Wabah bully penting untuk dipahami sejak awal bahwa banyak orang juga merasakan penderitaan ketika menghadapi masalah ini. Ditindas sama umumnya dengan terkena flu atau kaki yang terbentuk. Saya berpergian ke seluruh dunia untuk berbicara kepada anak-anak muda tentang isu ini. Tak peduli kemanapun saya pergi, pembulian adalah topik serius yang menjadi keprihatinan banyak orang. Kaum remaja di setiap kota dan setiap negara memberitahu saya bahwa mereka batin, fisik, mental, serta emosional karena ditindas. Seorang remaja di Cina berkata kepada saya bahwa dia sudah mencoba bunuh diri 8 kali karena ditindas di sekolah. Seorang gadis kecil berkenasan dari Korea yang tinggal di Boise, Idaho, datang menghampiri saya sambil menangis setelah saya bicara tentang masalah ini. Dia berkata, aku diejek setiap hari karena aku orang Korea, sebab aku satu-satunya orang Asia di seluruh sekolah.
Saya mendengar kisah-kisah serupa dari beberapa negeri di Chili, Brazil, Australia, Rusia, Serbia, dan seluruh dunia. Masalah ini ada di mana-mana dan memiliki beragam bentuk. Kebanyakan dari kita tidak asing dengan bully di masa bully kita, menertawakan kita, atau menghasut teman-teman kita. Orang dewasa bisa mengalami pembulian dalam bentuk pelecehan seksual atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, identitas seksual, atau cacat yang dimiliki. Pelakunya bisa atasan, rekan kerja, guru, pelatih, atau pengasih. Siapa saja yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisinya. Sedihnya, orang tua juga bisa menjadi pelaku pembulian. Wajar bila orang tua menginginkan anak-anak mereka berhasil. Tapi ketika ibu atau ayah memberikan kasih sayang serta dukungan hanya ketika anak mereka sukses di mata mereka, itu suatu bentuk pembulian. Ada suatu kasus ketika orang tua menyuruh anak mereka dengan merokok karena nilai laporan tidak mencapai standar mereka. Itu contoh ekstrim tentu saja, tapi saya menjumpai kisah-kisah serupa di seluruh dunia. Pengalaman ditindas yang paling umum adalah DJ atau ditertawakan karena berbeda dalam hal tertentu. Saya contoh yang pas untuk hal ini. Selama sebagian besar hidup, saya sudah menjadi magnet bagi para pembuli. Saya sudah mendengar segala macam komentar keji yang bisa disampaikan terkait teman anggota tubuh saya, kelucuan, kejam, bahkan ancaman fisik. Namun tetap saja, bila kau ditindas, rasanya menakutkan. Ketika keluarga saya berpindah-pindah beberapa kali saat saya masih bersekolah, kami pergi dari sisi Australia yang satu ke sisi lain, lalu pindah ke Amerika dan kembali lagi. Di setiap sekolah baru, saya satu-satunya anak yang tidak memiliki tangan dan kaki. Saya juga menjadi satu-satunya anak yang berkursi roda. Waktu kami pindah ke Amerika Serikat, saya memenuhi 3 syarat untuk menjadi incaran security. Saya satu-satunya anak di sekolah yang tidak bertangan dan berkaki, satu-satunya anak yang menggunakan kursi roda, dan satu-satunya anak yang beraksen Australia. Beda. Tentu saya mencolok di tengah orang banyak, dan fakta bahwa saya seringkali menjadi si anak baru yang tidak punya teman membuat saya jadi lapar lagi diincar. Namun saya menyadari sejak awal bahwa mereka akan menimbulkan alasan untuk menindas siapapun. Mereka nanti anak cerdas si kutu buku, anak bertubuh tinggi si jerapah, dan anak bertubuh pendek si kotek. Kalau orang yang sempurna itu ada mereka mungkin mengejeknya karena menjadi terlalu sempurna, namun tetap saja bila kau ditindas rasanya menyakitkan. Itu pengalaman yang sangat buruk yang seringkali terasa seolah-olah tak akan berakhir. Sebagai orang kadang menanggung di sepanjang masa remaja yang masih tetap berhadapan dengan dari waktu ke waktu, saya ingin memberi berhadapan dengan rasa ramai. Kau bisa makin untuk mengatasi dan melampauinya, bangkit dan mengatasinya. Allah menempatkanmu di bumi ini sebab Dia masih dan memiliki rencana untukmu. Dengan pertolongannya dan tuntunan yang ditawari buku ini, kau yang bisa menepati para pemimpin di tempat yang harusnya, agar ejekan yang membenci mereka tidak akan mengarimu. Mengalami saya membukti siapa yang bisa bangkit mengatasi medan dan memiliki hidup yang luar biasa menakjubkan. Saya tahu kau juga bisa melakukan untuk membantumu. Mulai saya ingin menanam satu pikiran di benakmu. Ini bentuk pengadilan pikiran yang terang-terangan. Jadi kau ingin menangkisnya, lakukanlah. Pikiran yang saya ingin kau terjemahkan adalah mesti yang dasar yang sangat buruk untuk dilalui. Itu juga bisa menjadi sebuah peluang besar. Saya tahu apa yang kau pikirkan, percayalah kau bisa mengubah si pembeli jahat menjadi sumber kebaikan dalam hidupku. Daripada membiarkan hal membuat kegilaan depresi, yang pun
kritis, setiap pemikiranmu dan tanpa henti, mengganggu tidurmu dan menginjak seluruh mimpimu. Kenapa tidak bisa membalik situasi meskipun ditindas merupakan hal yang tak buruk untuk dilalui, itu juga bisa menjadi sebuah penyiksaan. Para terbuli ingin menyiksa dan melecehkanmu. Daripada membiarkan hal itu terjadi, kau bisa menggunakannya sebagai sumber motivasi pribadi. Memanfaatkan hal itu sepenuhnya dan biarkan mereka tertinggal jauh di belakang. Biografi hidup William Tanujaya, antang mundur meski diremehkan. Di balik kesuksesan Tokopedia sebagai salah satu marketplace ternama di Indonesia, ada sosok lelaki tangguh bernama William Tanujaya, lelaki kelahiran Kalimantan Selatan. Ini merupakan salah satu pendiri Tokopedia. Kakak yang berasal dari keluarga konglomerat, sayangnya tidak William kebanyakan dan lain selesainya kala itu berangkat dari kampung menuju ibu kota dengan harapan yang besar. Dia merantau ke Jakarta untuk kuliah di jurusan teknik informatika di kampus Bina Nusantara. Saat mulainya masih semester 2, akhirnya jatuh sakit. Itu membuatnya menjadi pekerja sakit menjadi menopang kelanjutan cita-citanya. Dia pun bekerja di warung internet. Pada masa itu mengakses internet terbilang mahal. Seseorang membutuhkan biaya 10.000 akan per jamnya. William beruntung karena selama dari warnet yang bisa mengakses internet gratis sekaligus mendapat pembayaran. Dalam lulus kuliah, William bekerja di sebuah perusahaan jasa. Bila siang bekerja di kantor, malamnya bekerja sebagai melakukan sebab pekerjaan sekaligus menyelamatkan nasib keluarganya yang ditinggal sang ayah. Ya, tahun 2007 ayahnya terkena kanker yang membuatnya mengambil alih tugas sebagai tulang punggung keluarga. Sebagai web designer, William banyak mengharap COVID, namun pada tahun 2007 ada perubahan minat di mana kebanyakan kliennya datang untuk dibuat konten. Dari situlah William mendapat wawasan bahwa dengan modal minim penguas kecil yang bisa memasarkan dagangannya secara net. Belajar banyak dari kasus-kasus yang terjadi di seputar penjualan online. Membuat William melakukan riset yang kemudian tercetuslah ide membuat Tokopedia. Mengusung semangat yang sama dengan penawaran berbeda. Ia yakin Tokopedia memiliki daya tawar yang tinggi. Dengan Tokopedia itu, ia ingin mengubah citra negatif transaksi online yang salah dan membuat menjadi transaksi yang lebih positif. Namun, dia sadar betul bahwa membangun perusahaan rintisan tentu membutuhkan modal besar. Dan ide membangun Tokopedia ternyata banyak diremehkan orang. William tidak dengan mudah mendapat investasi lantaran kesuksesannya diragukan. Ada yang melakukan jurusan dunia yang diambilnya, ada pula yang merelakan belakang keluarganya yang tidak bisa jadi rendah. Para investor kebanyakan takut jika setelah menerima modal usaha, William akan kabur ataupun bangkrut. Alasan-alasan yang dipakai untuk menolaknya bisa dengan jadi ia benar. Namun ia tidak bisa melupakan kejadian yang menampaknya dari seseorang yang justru ia berani. Seseorang itu meminta William untuk tidak menyanyiakan masa yang hanya sekali untuk bermimpi yang tidak masuk akal. Jelas saja William terbakar dan tertekan untuk membuktikan bahwa idenya bukanlah orang besar. Mengapa orang Indonesia kerap digajikan selalu dianggap tidak bisa dan tidak memiliki keistimewaan yang besar yang mudah. Demi membuktikan bahwa ia tidak hanya bermimpi, William berjuang pantang menyerah. Ia terus maju meski diremehkan. Tidak hanya mendapat penolakan dari para investor, ia juga ditolak para pencari kerja, bank, perusahaan logistik, dan lain-lain yang kesemuanya merupakan
modal pensiun untuk manajemen dan mencerna pekerja. Hingga pada akhirnya bosnya sendirilah yang memberikan modal 10% dari sedikit pekerjaannya. Modal itulah pekerja lain di tahun 2009. Tak berselang lama, investor lain membelinya lantaran kemajuannya yang besar. Salah satunya yaitu dan menyusul investor lain yang akhirnya membuat pekerja menjadi 5 online terbesar di Indonesia. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan mengenai materi yang dibaca tadi? Ya, oke. Dari materi yang masing-masing Anda baca, apa kaitannya dengan motivasi? Ada yang tahu? Ya, silakan Dimas. Orang yang sukses pernah dan tindas namun makin kena dan depresi. Oke, orang yang tertindas, orang-orang yang sukses pernah tertindas, itu maksudnya. Lanjut. Ada lagi? Ya, lanjut. Semua orang bisa sukses kalau ada motivasi. Nah, semua orang bisa sukses kalau ada motivasi. Berarti kita masing-masing kita harus ada motivasi. Oke. Gimana perasaan Anda setelah membaca materi ini? Oke. Oh ya, silakan di Arif. Saya merasa bersyukur Bu, karena ada orang yang memiliki motivasi sebesar itu. Oke. Ada motivasi yang sebesar itu ya. Lanjut, siapa lagi? Ya, silakan. Saya merasa sedih Bu, karena banyak orang yang terpilih Bu. Iya, merasa sedih karena dia banyak terbuli ya. Lanjut, siapa lagi? Ya, Keno. Saya merasa bersyukur karena masih memberikan Iya, kita harus bersyukur karena masih memiliki anggota tubuh yang lengkap. Lanjut, bagus sekali. Wah. Ya, silakan Aldi. Saya merasa sedih karena perbedaan bisa dijadikan kemudian pada seseorang. Perbedaan menjadi bulian ya. Lanjut ya. Tiga nih. Saya merasa tersentuh karena dia tidak sendirian. Berarti masih lengkap ya. Ada lagi? Oh iya, silakan. Saya merasa prihatin Bu, karena apa yang dialami pernah juga saya rasakan. Iya, berarti pernah merasakan apa yang dialami. Jadi dapat kita simpulkan dari membaca cerita buku tadi, yaitu banyaknya perbedaan yang membuat timbulnya pembulian. Yang kedua, apa lagi? Kita merasa bersyukur masih memiliki anggota tubuh yang lengkap. Jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa lebih apa namanya, Maju untuk maju ke depan. Oke? Oke. Perilaku apa yang bisa Anda ambil dari setelah membaca buku tersebut? Ya. Lagi? perilaku yang bisa saya contoh dari kita tersebut adalah sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah. Ya, lanjut. Sabar Bu. Sabar. Ya, ada lagi? Semangat kok. Tetap semangat. Ada lagi dari Yani? Terus bahagia Bu. Terus bahagia. Memang banyak perilaku positif yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contohnya tadi ada sabar, motivasi, masa bahagia, gitu kan. Nah, apa? Pernah tidak Anda berada di posisi tersebut? Pernah. Ada lagi? Benar Bu. Sampai saya tidak berguna Bu. Sampai merasa tidak berguna Bu. Tidak berguna. Apa lagi? Pernah Bu, saya merasa sedih dan ketika saya mengalami posisi tersebut, hati saya sangat hancur. Ada lagi? Oke. Ya, Keno. Benar Bu, saya merasa terpukul sama bapak saya depan, tapi setelah ini saya Harus lebih baik lagi. Ya, ada lagi. Pernah Bu, dan saya merasa sangat sedih kenapa saya mendapatkan perilaku buruk dari orang lain. Dimas? Pernah juga? Ya, gimana?
Saya merasa sedih, Bu. Jadi di saat ini ya. Oke. Berarti emang banyak ya kejadian apa namanya mimpi tersebut. Karena masing-masing Anda pernah mengalaminya gitu ya. Dan apa namanya Ananda harus bisa lah kita apa namanya untuk memotivasi diri kita sendiri untuk tidak lebih terpuruk lagi. Oke. Dari kegiatan kita ini ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Kedua, Ya, Odi? yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita kali ini memang miris sekali banyak bully terjadi di sekitar di depan kita. Bully terjadi itu berasal dari perbedaan yang kita miliki, baik itu fisik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kita harus menjadikan bullying itu sebagai motivasi kita untuk kedepannya agar hidup kita lebih tentram dan kita harus buktikan kita itu bisa. Oke, berarti ada yang bisa menyimpulkannya dari kegiatan kita hari ini? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Sikap pembulian pada saat remaja itu banyak. Contohnya pembulian terhadap fisik dan pembulian terhadap mental. Pembulian terhadap mental mungkin bisa membuat cita-cita kita terkubur. Aduh. Jadi anggaplah pembulian tersebut sebagai motivasi ke depannya. Ada lagi? Itu menurut si Kevin. Kemudian itu kita jadikan sebagai motivasi. Nah, sekali lagi. Ya, silakan Dimas. Kemudian karena bisa kita lebih Bisa ada lagi? Ya. sangat dibutuhkan karena dan kita lebih bahagia. Motivasi itu sangat dibutuhkan biar lebih bahagia. Ya, silakan. Akhir. Apa kesimpulannya? motivasi mempengaruhi hidup kita. Motivasi sangat mempengaruhi hidup kita. Oke. Ayo, apa kesimpulannya? Atau mungkin singkatnya dari dulu? Kalau Ya. semua orang ada memiliki motivasi. Orang memiliki motivasi. Sebenarnya kita bisa hidupnya pilihan Ya. pilihan kamu daya Bisa kita mengambil mengambil hikmahnya gitu ya dari si tokoh kita tadi. Nah, sekarang gimana kesan Anda terhadap kegiatan kita pada hari ini? Aku Apa? Senang, bisa dipahami. Apalagi mana kesannya? Si Aldi. Saya merasa senang bisa bertemu teman-teman, bertemu kita ada teman dan saya mendapatkan informasi baru mengenai kalian. Iya. Mana kesannya Dimas? senang kok karena saya dapat bertukar cinta kepada teman-teman. Bisa saling pikiran ya. Apalagi? Senang. Akhirnya gimana rasanya? Kesan-kesan senang juga. Senang. Senang. Alhamdulillah ya kesan-kesan kita senang dalam mengikuti kegiatan ini dan juga mendapatkan banyak informasi dan juga bisa saling bertukar pikiran. Oke? Selanjutnya kita mengisi apa namanya evaluasi di sini kita mengisi evaluasi. Ada yang nanya kan? Oke, sudah dapat semua? Silakan diisi.
Udah? Oke, ini dikumpulkan. Udah selesai ya? Udah semuanya? Oke, kegiatan kita kan udah selesai hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya dengan materi tekanan hidup menjadi tantangan untuk maju. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Berarti itu bab 2. Iya, untuk bab 2-nya. Oke, sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda telah mengikuti kegiatan kita ini sampai akhir dengan baik. Nah, untuk mengakhiri, marilah kita berdoa kembali ke kegiatan kita. Silakan dipimpin Aldi. Baiklah teman-teman sekalian dan ibu ini untuk mengakhiri acara pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Mulai. Selesai. Berarti ucapkan terima kasih dalam kegiatan kita hari ini dan semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dan lebih hangat lagi dari ini ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.